Nah, kayaknya gini lebih bagus deh. Jangan lupa nanti kamu posting ya. Ih, jangan, Mbak. Kenapa? Iya, aku malu. Malu kenapa? Kamu cantik kok. Enggak, malu sama Mbak. Malu kenapa? Malu sama itunya. Oh, itu. Ya ampun. Kalian lagi ngapain? Tadi saya lihat selfie. Terus tahu-tahu ribut. Emangnya kenapa? Kamu nggak pede? Enggak pede aja. Nggak pede? Ya ampun, aku aja ini gede aja nggak pede, sumpah. Dulu waktu aku zaman masih sekolah, waktu masih SMA, aku tutupin pakai korset karena sering dibully sama teman-teman. Oh, Jadi aku akhirnya tutupin jadi korset bagus. semua, aku nggak pakai bra, tapi aku pakai korset, aku tutupin biar kelihatan Lebih rata gitu. Waduh, ini giliran yang kecil, maunya yang gede, nggak pede. Bener Bu ya? Giliran yang udah gede, Aduh. tiba-tiba dikecil-kecilin, pengennya yang nggak pede, pengennya yang kecil. Bingung ya? Bingung, Berarti ini nggak pernah puas. orang itu nggak pernah puas ya? Makanya. Selalu merasa nggak sempurna, bingung. Aduh. Tapi ngomong-ngomong kamu nih, kan nggak pede. Pernah nggak kepikiran gedein payudara? Pernah. Pernah. Terus pernah nyoba caranya nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, ini ada yang pernah ada yang ngomong nih. Ada Bu yang pernah pengen gedein payudara? Oh, tapi emang kadang-kadang kalau misalnya orang nih, kan kalau memang payudaranya cukup besar, itu malah bisa menunjang kepercayaan diri. Makanya banyak orang akhirnya berlomba-lomba ingin membesarkan payudara, yang ada banyak hal yang dicoba. Salah satu cara yang aman adalah dengan operasi payudara. Nah, gimana tuh cara pernah dengar nggak? Baby, pernah dengar nggak tentang operasi payudara? Sering dengar. Justru saya pengen ngecilin, pengen kamu pengen dikencengin. Jadi dibuang dikit bisa nggak sih ya? Waduh, jadi Kalau ini ngasih ada yang informasinya dong nanti. Nah itu dia, operasinya ada yang untuk mengecilkan, ada yang untuk membesarkan. Nah untuk gitu. membesarkan payudara sendiri, itu biasanya digunakanlah implan. Iya. Nah seperti apa lebih jelasnya kita langsung aja ngobrol yuk sama Dr. Endrina dia. Hai dokter, apa kabar? Dr. Boy, Dr. Iya, Endrina apa kabarnya? kabar? Apa kabarnya nih? Wah ini seru nih lagi ngomongin payudara. Iya nih, ini barusan baby nih curhat nih dong. Iya nih, ada pertanyaan untuk dokter Endrina. Kalau orang kebanyakan kan pengen operasi implan itu untuk memperbesar. Malah saya pengen ngecilin, jadi pengen dikurangi. Itu bisa nggak sih? Ada resikonya nggak? Iya, udah punya anak? Belum ya, belum menikah ya. Ya, jadi memang pada beberapa pasien itu dia datang dengan keluhan payudara terlalu besar. Jadi kadang-kadang punggungnya juga suka pegel ya. Baby gitu juga nggak? Ih, pegel banget ini, Pegel Bang. banget ya, terus beranya juga kadang-kadang suka sampai mengikis apa nih kulit ya. Iya. Oh karena karena saking ini beratnya. ya menahan bebannya, Iya, menahan jadi beban. akhirnya kulitnya yang ketekan gitu. Tidur juga nggak pakai bra sih, soalnya sakit. Sakit ya. Iya. Iya. Terus kalau olahraga juga ganggu ya. Iya, jadi loncat-loncat. semua Jadi keluhannya kalau banyak ya. dikecilin itu diangkat, dipotong. Kalau kecilin nanti Harus kita pakai bra khusus ya? Iya, pakai Bra bra khusus khusus, ya? bra khusus ya. Nanti kalau mau dikecilin nanti sayatannya sekarang kita kembangkan dengan yang vertikal aja. Jadi membujur aja di payudara ya, Sini di bawah mungkin, di areola, enggak di bawah, Oh, pas di di tengah sini. ya. Kalau resiko implan payudara sendiri itu apa, dok? Risikonya yang paling sering kalau operasi kan pasti ada risiko awal itu infeksi atau perdarahan ya. Terus kalau jangka panjang dia karena ini benda asing ya. Coba jadi kalau kita Nah, masukkan ini contohnya nih ya. Ini contohnya ini. Ini implannya seperti ini implannya. nih. Pilih yang besar ah. Oh, dan ini banyak banget ukurannya. Ya, kalau perempuan selalu cari yang paling kecil. Ya, jadi memang selalu dia akan terjadi respon di badan ya, akan membentuk jaringan ikat di sekitar implan ini. Nah, pada beberapa pasien itu dia bisa jadi keras, namanya kapsular kontraktur. Nah, kadang-kadang diraba tuh seperti ini, seperti memang benda pada Keras. gini. Ini Sayu, dimasukkan batu ya kayaknya. semuanya ya? Dimasukkan dengan bungkusnya? Iya, tapi Oke. bukan yang ini dummy aja. Oh, Jadi ini bungkusnya dummy. kayak begini. Bentuk dia. seperti ini dimasukkan, jadi bukan cair ya. Mungkin pemirsa juga pernah mendengar yang disuntik-suntik gitu Suntik ya. tadi mungkin. tuh ya, dia Ya, bilang suntik suntik-suntik. silikon. Ternyata ini silikonnya sebenarnya adanya di dalam wadah ya. Ya, dalam ada dia banyak cara. Jadi silikon tuh ada dua ya. Jadi yang salin maupun yang Silikon. silikon. Yang ini yang saya bawa tuh silikon semua. Jadi mungkin ada di gambar bisa kita lihat ya. Ini jenis silikon yang paling aman, dok, apa gimana? Nah ini ada yang salin nih ya. Nah, kalau salin tuh dia kantong aja dia. Kantong. Nah ini terus, maksudnya cairannya lebih alami ya? Lebih cair mendekati cairan garam tubuh. fisiologis ya. Jadi dia bentuknya seperti ini kantong nanti dimasukkan. Jadi contohnya kalau dummy ya mungkin saya
logikanya ya. Ya, Ini ibaratnya lipatan. Jadi biasanya Jadi kita yang di sayatan. bawah ya, Iya, di jadi bawah. Jadi bukan dari atas atau di kiri kanan enggak ya, bukan, jadi bawah. dari bawah. Jadi sayatan pun macam-macam. Ada yang dari ketiak, ada yang dari areola ya, sekitar areola, ada yang dari bawah. Yang paling aman diteliti ternyata yang paling bawah. Dari bawah Dari sini bawah ya. itu paling Iya. Dari bawah. Maksudnya paling aman artinya dia tidak mengganggu Menyusui payudara tadi gitu, kan pada kalau menyusui. dia di sekitar areola ada pemotongan saluran susu ya yang itu bisa menimbulkan resiko kapsular kontrakturnya makin besar, terus kemudian resiko infeksi juga makin besar, terus yang tadi kemungkinan menyusuinya juga akan sedikit terganggu. Oke, jadi artinya kalau ada seorang wanita kemudian dia pasang silikon seperti ini, artinya dia tetap masih bisa menyusui. Masih bisa menyusui karena kita letakkan nanti di bawah kelenjar. Ini contoh ya. Jadi kita sayat di kulit ya dia diletakkan bisa di bawah kelenjar, bisa di Oke. bawah otot itu. Jadi tergantung juga ketebalan Jadi dari ini kantungnya dulu ya dimasukkan Kantong. ya, Tapi kantungnya pasti dulu ya. nggak akan Ya. mengganggu si kelenjar payudaranya Enggak, ya. karena keduanya walaupun di bawah otot kan juga di bawah kelenjar payudara. Di bawah kelenjar payudara itu tergantung nanti ketebalan dari payudara aslinya penentuannya. Jadi kalau misalnya ini contoh sudah dimasukkan tadi kantongnya, terus kita masukkan salin nih ceritanya ya. Nah, ketika ya Pengen juga nih sekarang ya. bukan salah bukan sihir ya. Iya. Jadi tadi perbedaannya ada yang jenis silikon, ada yang Iya. jenis salin. Tentu kalau di antara keduanya lebih aman penggunaannya yang mana nih, Jadi Dokter dulu di Amerika sempat 25 tahun kurang lebih ya dari tahun 80-an tuh tidak diperkenankan untuk silikon karena dianggap bikin kanker payudara, bikin sakit autoimun ya. Tapi di belahan dunia lain di Eropa dan di Asia juga di Amerika Latin tetap menggunakan silikon Apa dan memang tidak sudah- terbukti. Oh, Jadi tidak terbukti tahun akhirnya. 2006 mereka baru boleh Menggunakan. membolehkan lagi Gunakan lagi, menggunakan akhirnya silikon. dipakai lagi. Iya. Kalau silikon gimana nih cara Silikonnya- masangnya nih? Ini kalau Iya. silikon kita coba yang paling kecil aja atau yang paling besar ya dok? Kecil ya, Kecil, kecil. kecil ya. Kecil, Jadi oke. biasanya ada alat masuk ya, jadi terus dimasukkan di bawah. Ini sama juga dengan pembiusan ya dok ya? Lebih susah di sini ya dibanding di manusia. Oke. Jadi intinya Ini disisipkan. nggak masuk masuk ini Disisipkan. gimana ya? Jadi Disisipkan. gini aja ya di Yes, bawah. oke. Intinya dimasukkan di bawah Dimasukkan di kelenjarnya bawah kelenjar dengan juga, sayatan, dengan dengan pembiusan. sayatan, Oke. heeh. Ini nggak perlu rawat inap ya dok? Enggak, biasanya Bisa langsung sekarang pulang dong, ya kita Ya. kembangkan yang sifatnya day surgery, jadi langsung pulang. Cuma Langsung ada pulang. syarat di rumah pasien nggak boleh ya kurang lebih Macam-macam begini ya. ya, Nggak bisa sempurna. ngangkat berat gitu Ya nggak ya. boleh angkat berat, nggak boleh angkat tangan tinggi-tinggi, Oh, gitu. karena Jadi- benar-benar istirahat. Berapa lama penyembuhannya itu? Biasanya ini cepat sekali ya, pasien hari ketiga pun sudah bisa masuk kerja gitu. Udah bisa Ada mau tanya satu hal lagi nih Bu nih. Iya. Ini implan sama yang tarik. Itu sisi sensitivitasnya Oh, masih ada iya, nggak sih? iya. Mungkin Jadi- Ibu ada yang pengen iya. tahu di rumah. Ini pertanyaan bagus sekali dan penting ya. Daripada besar tapi nggak kerasa ya. Iya, nggak berasa percuma. Satu kecil juga nggak berasa ya. Jadi memang semua operasi payudara itu selain harus estetika bagus, fungsinya bagus ya, mempertahankan juga fungsi yang paling penting adalah fungsi sarafnya, sensibilitas. Jadi semua operasi payudara yang dikerjakan baik itu tidak akan mengganggu sensitivitas. Alhamdulillah. Tetap aman. Jadi kita besok nih, kamu gedein aku kecilin. Apa yang gede bisa nggak? Iya, jadi pertanyaan bagus ini ada bisa rusak nggak, bisa Nah itu pecah nggak dia. ya? Ya, Kan jadi kalau silikon isinya bisa pecah bahaya banget dong. iya, ya. jadi sebenarnya implan silikon ini bahannya inert ya, jadi dia tidak menimbulkan misalnya kemana-mana jalannya dan tidak. Jadi kalau pecah dia bahannya kayak gamis. Ini ya. Boleh dipegang nggak, Dok? Boleh di zoom mungkin. Seperti gel ya dok ya Gel, jadinya iya, ya. gel. Highly cohesive gel. Jadi kayak dodol. Jadi meskipun sampai ketusuk nih istilahnya nih sampai pecah gitu ya. Kalau ketusuk berarti melindungi yang penggunanya ya. Jadi nggak sampai ke jantung. Nggak sampai. Oh jadi ada bantalan ya Jadi dok. ada bantalannya. Jadi Jadi perisai body dok. protector juga ya. Implan aja berarti ya. Iya, jadi silikon bag dia ya, bukan nggak airbag akan lagi. kemana-mana Iya, Justru jadi akan stay justru di situ. dia akan stay di situ. Ini Jadi masa pakainya berapa lama? Itu perlu diganti, Iya. ada expirednya seperti itu? ya, jadi kalau dulu dibilang tiap 10 tahun harus ganti. 10 tahun jadi ganti. ternyata sudah diteliti selama tidak menimbulkan keluhan dan kita cek kan setiap tahun harus kembali pasiennya Iya. cek itu kalau nggak ada apa-apa tidak perlu diganti. Jadi kalau ada masalah aja. Tapi tentu dengan berjalannya bertambahnya usia implannya itu risiko bocornya lebih tinggi. Oke, terima kasih banyak ya dokter Erina ya. Terima kasih Bu Elina. Baby kayaknya dari tadi kan mereka udah penasaran. Ini ada yang pernah lihat nggak nih implan payudara? Mau pegang nggak? Mau pegang Bu mau ya? lihat nggak? Ini Kayak implan Bu, apa? bukan bapak Bu ya. Jangan dimakan Bu.
Ya udah kalau gitu saya mau nunjukin ke penonton dulu di studio, tapi pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, tetap saksikan Dokter As Indonesia. Sini Baby, sini Baby. Nih, kamu kan tadi penasaran nih. Tuh, bentuknya kayak gini. Tuh. Kenali warna darah menstruasi Anda sesaat lagi.